فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Sejarah menyebutkan, Barus menjadi kota penyebaran agama Islam pertama di Nusantara. Oleh sebab itu, Sumatera Utara diyakini memiliki banyak jejak peradaban Islam, salah satunya Mushaf Al-Quran kuno. Namun Sumut juga pernah disebut tidak memiliki Mushaf Al-Quran kuno. Perjalanan panjang pencarian mushaf ini akhirnya dijawab oleh Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Saya Ikhwan Azhari, pendiri, juga penggagas, dan sampai sekarang pemilik Museum Al-Quran Sumatera Utara di Medan. Ini berkaitan dengan perjalanan panjang, ya. Perjalanan panjang yang mencoba untuk mencari jejak-jejak Islam. Karena saya lahir di Medan, tinggal di Sumatera Utara, tentu fokus saya sejarah masuknya Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Suatu hari saya membaca sebuah laporan dari Kemenak yang mengungkapkan provinsi-provinsi yang memiliki mushaf kuno. Mushaf itu adalah sebuah artefak tulisan tangan yang berisi ayat-ayat Al-Quran. Sumatera Utara dianggap tidak punya mushaf itu, ya, di dalam laporan mereka, ya. Misalnya dalam buku ini dinyatakan setelah Aceh, pemilik mushaf kuno itu kemudian pindah ke Riau. Sumatera Utara tidak dianggap, ya, atau dianggap tidak punya mushaf. Tim itu bekerja 12 tahun dan tidak menemukan. Nah, ini menjadi daya gugah saya untuk membuktikan apakah benar tidak ada mushaf di sini. Padahal di Sumatera Utara banyak sekali nisan-nisan kuno yang memperlihatkan jejak Islam lama di Sumatera Utara. Tapi kenapa tidak ada mushaf, ya? Maka saya berusaha untuk mencari nisan, ya. Nisan yang ada di kawasan Barus misalnya, ya. Barus itu kan berisi ayat-ayat Al-Quran. Ya. Oleh karena itu sebetulnya sekalipun mushaf pada dalam perjalanan itu tidak ditemukan atau belum saya temukan, tapi saya menemukan ayat-ayat Al-Quran pertama di Sumatera Utara yang dipahatkan di nisan, ya. Misalnya salah satu yang cukup tua itu nisan Rukunuddin, ya. Ini ada di kompleks Mahligai awalnya. Nisan itu bertarikh tahun 1397, ya. Di nisan itu tertera 15 November 1397. Hijriahnya tahun 800 Hijriah.
Nah, di Nisan Rukunuddin itu keberadaannya saat ini di Museum Negeri Sumatera Utara. Jadi nisan itu tidak ada di Barus saat ini. Dibawa ke Medan dan sampai hari ini saat kita wawancara ini nisannya masih ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Jadi bisa dikonfirmasi. Jadi ini salah satu ayat Al-Quran yang dipahatkan di nisan pada tahun 1397. Mushafnya belum ditemukan. Jadi 12 tahun penelitian tentang mushaf Al-Quran. Ayat Al-Quran di kertas itu belum ditemukan, tapi di batu nisan itu sudah ada. Kalau untuk lebih dalam sebenarnya anak-anak yang lebih mendalami kepada jurusan iluminasi gitu, karena ada bagian bidang-bidangnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rofiatul Khairiyah Nasution. Saya di sini di museum ini sebagai kurator Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Awal bergabung di museum ini tuh awalnya penelitian tesis, karena saya tertarik untuk meneliti salah satu manuskrip di museum ini gitu. Itu awalnya, kemudian diajak sama Bapak, terus bergabung gitu. Kalau untuk di sini semua kan Kak, itu kita bisa dapat dari kolektor, bisa juga dari warisan, kemudian warisan dari nenek moyang masyarakat gitu, kemudian dihibahkan ke museum gitu. Nah, kebetulan yang saya teliti itu dari kolektor dapatnya. Ada satu mushaf yang dari warisan yang kemudian disumbangkan ke museum gitu. Nah, kemudian saya melakukan penelitian kenapa di Malaysia manuskrip mushaf Al-Quran dari Sumatera Utara ini ada, ditemukan. Rupanya mushaf Al-Quran yang ada di Sumatera Utara dibawa ke luar negeri, antara lain ke Malaysia. Kemudian saya menelusuri dari mana Malaysia mendapatkan manuskrip atau mushaf Al-Quran dari Sumatera Utara. Mulailah saya melakukan penelusuran dan kemudian selama 5 tahun, lebih kurang 5 tahun, saya mengumpulkan satu persatu dari para kolektor, karena memang kalau di masjid-masjid tua, di madrasah, di maktab itu kita tidak menemukannya. Jadi kebanyakan mushaf itu berada di tangan kolektor atau di tangan para perantara yang akan membawanya itu ke luar negeri. Jadi saya mencari dan menemukannya di sana sampai kemudian lama-kelamaan saya mendapatkan di beberapa desa di Sumatera Utara. Itu awalnya, tapi kemudian waktu itu saya ingin menulis menulis bahwa ditemukan untuk membantah buku ini tadi, ya, ditemukan mushaf di Sumatera Utara yang kata buku ini tidak ada. Jadi sewaktu ada MTQ di Medan tahun 2018, diselenggarakan MTQ di Medan, salah seorang panitianya itu teman saya, Ibu Sabrina ya. Ibu Sabrina ini sebagai sekda dia waktu itu, sekda Provinsi Sumatera Utara, bertemu dan menanyakan apa yang mau dipamerkan Sumatera Utara di dalam MTQ 2018. Karena Sumatera Utara dianggap tidak punya mushaf. Jadi tidak ada suatu kebanggaan. Saya katakan saya sudah mencarinya 5 tahun dan saya menemukannya. Saya katakan ada di sekitar 20. Jadi waktu itu beberapa inilah yang dipamerkan suatu acara MTQ nasional diselenggarakan di Medan yang diresmikan oleh Bapak Presiden, ya, Bapak Jokowi waktu itu. Nah, setelah MTQ barulah muncul gagasan bagaimana koleksi-koleksi itu diletakkan. Karena semula itu koleksi saya simpan di salah satu ruangan di kampus di tempat saya mengajar di pusat studi sejarah, saya simpan di sana. Kemudian di sana muncullah ide dengan Ibu Sabrina tadi untuk mendirikan Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Pada waktu saya menemukan mushaf-mushaf itu di berbagai tempat di Sumatera Utara, awalnya saya ragu, benarkah ini mushaf yang otentik? Oleh karena itu, saya membawa mushaf itu ke Bait Al-Quran di
Jakarta di Taman Mini, ya, di Museum Istiqlal. Saya mengontak seorang ahli manuskrip, Bapak Dr. Ali Akbar, ya. Dr. Ali Akbar itu juga ada di dalam tim Lasnah Pentasis Mushaf Al-Quran Badan Litbang Kementerian Agama RI pada waktu itu. Dia terkejut dan dia senang karena saya datang membawa temuan-temuan dari Sumatera Utara. Saya katakan ini otentik atau tidak, ini orisinal atau tidak, asli atau tidak mushaf itu, dan mereka memeriksanya dengan tim di Museum Istiqlal di Bait Al-Quran di Taman Mini. Hasil dari pemeriksaan mereka menyatakan ini otentik, ini asli, dan ini orisinal Sumatera Utara. Jadi kendala otentisitas itu sudah kami lewati, jadi ini sudah diuji bahwa ini benar-benar khas Sumatera Utara di beberapa koleksi kami ini. Kemudian kendala lain saya kira di dalam pencarian, ya, penyiapan kompensasi kepada para pemilik koleksi, ya. Ada yang meminta kompensasi tinggi begitu, ada yang di luar kemampuan, ada yang saya dan teman-teman mampu, ya, menggantinya. Tetapi ada beberapa manuskrip yang sampai sekarang ada di beberapa tempat di Medan yang saya tidak mampu, ya, dan masih ada di tangan masyarakat karena permintaannya sangat tinggi, ya, sangat tinggi untuk manuskrip. Ada beberapa manuskrip yang sangat bagus gitu. Itu salah satu kendala, ya, kendala mendapatkan manuskrip-manuskrip yang masih dipegang oleh masyarakat. Tapi ada kendala lain, yakni kendala perawatan, ya, konservasi. Ini nyaris belum dikonservasi dengan teknologi tinggi. Ini masih konservasi dengan cara sederhana menggunakan kertas asam, dan ini sangat rawan, ya. Ada beberapa nanti bisa diperlihatkan ada hancur, ya. Jadi kertas-kertas ini kalau dia sudah berusia 200-300 tahun, dia mudah sekali hancur tanpa disentuh. Oleh karena itu kendala utama dari museum ini adalah melakukan konservasi manuskrip-manuskrip lama yang kami temukan. Saat ini lebih kurang ada 100, ya, dari mulai awal itu 20, sekarang ada sekitar 100 lebih manuskrip tulisan tangan yang ada di koleksi kami dari berbagai tema, ya, tidak semua mushaf. Ada mushaf, ada hadis, ada kitab keagamaan yang nanti akan dijelaskan oleh kurator kami. Nah, ini adalah manuskrip tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh dua ulama, yaitu Jalaluddin Al-Mahali dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, tafsir Jalalain ini digunakan di pesantren-pesantren dan sampai sekarang digunakan untuk tafsir ini. Tapi di sini itu dalam bentuk tulisan tangan. Kalau sekarang kan dalam bentuk cetakan. Salah satu ikonik Museum Sejarah Al-Quran itu diantaranya ada mushaf Al-Quran tertua dan misteri kolofon, di mana misteri ini, kenapa dibilang misteri? Karena dalam penyebutan kolofonnya itu ada dua yang disebutkan, satu menggunakan bilangan, satu menggunakan kalimat. Ya, di situ disebutkan ada 1070 atau 1074, memang tahunnya itu tidak begitu jauh gitu. Dan kolofon ini itu sangat diperdebatkan. Kenapa? Karena penyalin menggunakan bahasa Arab yang kurang bagus gitu. Tidak hanya di kolofon, karena di ayat-ayatnya, karena di Al-Quran itu kan misalnya menyebutkan surah ini berapa ayat gitu. Dari penyebutan itu dia juga berantakan, penyalin juga berantakan. Bisa kemungkinan kolofon yang disebutkan penyalin juga seperti itu. Dan karena memang dalam penelitian filologi itu kolofon itu penting, kita harus mengikutkan. Ini berarti 1070. Tapi kalau kita lihat dari ilmu kodikologi gitu, kemudian dari kertasnya, itu kertas mushaf ini itu abad ke-18. Dari kalau kita terawang itu ada watermarknya karena dia menggunakan kertas Eropa. Dari kertasnya sendiri gitu, tidak sesuai dengan kolofonnya gitu. Ini kan bukti, ya, otentik, ya, bukti-bukti jejak para ulama, ya, bagaimana ulama-ulama dulu menyalin Al-Quran ini, mengawetkannya,
mentransmisikannya kepada generasi berikutnya karena tidak semua hafal Al-Quran. Dan ini merupakan bukti perjalanan panjang Islam di Nusantara. Jadi mushaf-mushaf ini merupakan saksi perjalanan Islam yang sangat penting untuk diselamatkan. Kalau tidak kan seakan-akan Al-Quran itu sesuatu yang tiba-tiba datang di era modern. Padahal ada perjalanan panjang. Sumatera Utara memiliki jejak peradaban yang juga tinggi dan terselamatkan. Kalau ini tidak terselamatkan, ya Sumatera Utara termasuk provinsi yang tidak memiliki kepedulian terhadap warisan masa lalu dari khazanah Islam. Peradaban Islam di Provinsi Sumatera Utara dianggap tidak ada kalau ini tidak diselamatkan. Banyak sini Al-Quran yang untuk bisa diteliti gitu kan, yang menarik. Ada Pantai Timur yang beriluminasi itu sangat menarik karena dari iluminasi itu, dari ornamen-ornamen Al-Quran itu kita bisa tahu itu tuh ditulis di mana gitu kan. Karena kayak misalnya di sini ada koleksi Aceh karena ornamennya Aceh, bentuk Aceh gitu-gitu. Selain mushaf tertua itu ada sih yang mushaf Simalungun. Kenapa? Karena itu tuh unik. Semua ornamen itu pasti warna tintanya itu merah, kuning, hijau gitu kan. Tapi di mushaf Simalungun ini berbeda gitu. Dia tuh warna tintanya tuh warna biru. Itu kan sangat berbeda dari kebanyakan iluminasi yang lain dalam mushaf Al-Quran. Jadi itu salah satu hal yang penting untuk itu dari segi artefak, tapi dari segi isi, dari segi kandungannya itu juga merupakan bahan riset yang menarik ya, yang perlu diselamatkan. Kalau ini naskahnya tidak ada, kalau artefaknya tidak ada, orang tidak bisa melakukan kajian-kajian tentang kandungan ulama, tafsir ulama, pemikiran ulama di dalam manuskrip ini. Karena tidak semua Al-Quran. Tadi saya katakan di sini banyak sekali kitab-kitab keagamaan yang memperlihatkan bagaimana ulama menafsirkan ayat-ayat Al-Quran di dalam manuskrip-manuskrip itu. Sebelum digitalisasi tuh kita ini dulu Kak, konservasi dulu. Nah di sini di museum ini kita konservasinya konservasi kuratif gitu. Itu sangat sederhana kalau untuk museum karena membersihkan debu-debunya gitu kan, satu halaman per halaman dibersihkan karena memang banyak debu di situ. Kemudian setelah dibersihkan nanti digitalisasi gitu per halaman juga. Jadi ketika ada yang meneliti ke sini, itu mereka nggak langsung megang manuskripnya gitu, tapi mereka ke PDF yang sudah digitalisasi gitu. Karena memang kalau kita langsung kasih nih manuskrip Al-Qur'annya, itu bisa mempercepat kerusakan dari manuskrip itu sendiri. Di tiap kotak ini kami membuat ini barcode. Ini merupakan QR ya, teknologi supaya orang tidak memegang Al-Quran, tapi dia bisa melihat halaman-halaman selanjutnya. Nanti saya perlihatkan ya, bagaimana dengan handphone pengunjung bisa men-scan dan melihat halaman-halaman selanjutnya dari Al-Quran tanpa menyentuhnya. Bisa membesarkan, bisa mengecilkan, dan bisa mengirimkannya. Itu cara kami menyelamatkan ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat halaman-halaman selanjutnya. Dan kita diuntungkan dengan adanya teknologi ini ya, teknologi ini. Kalau sebelumnya kan tidak bisa, di banyak museum orang tidak boleh memegang, menyentuh, sehingga rasa ingin tahu orang halaman selanjutnya tidak bisa, itu terbatas kecuali peneliti. Dengan teknologi ini itu salah satu cara dan kami juga berusaha untuk membuat digital ya, mendigitalkan koleksi-koleksi ini sehingga satu waktu kami tidak perlu memamerkan terus-menerus manuskrip yang asli, kecuali untuk keperluan liputan, keperluan penelitian. Karena ini cahaya, suhu juga mempengaruhi tingkat keawetan dari naskah-naskah ini. Bukan saja menjadi penyelamat manuskrip mushaf Al-Quran kuno dan kitab keislaman lainnya,
Museum ini juga bergerak untuk menyelamatkan hutan kapur yang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Pak Barat. Sewaktu kami ke Pak Barat menelusuri hutan kapur, itu ya relatif lama ya, pencarian hutan kapur itu lama, dari 2016. Jadi kamilah yang pertama sekali di Unimed waktu itu menyelenggarakan seminar tentang kapur. Baru di tahun 2022 kami menemukan dahsyatnya hutan kapur yang oleh alam masih terpelihara dengan baik. Jadi kapur itu, hutan kapur yang disebut di dalam Al-Quran, ketika kami melakukan kegiatan di sana, itu berkaitan dengan upaya museum ini untuk melakukan konservasi. Kami bekerja sama dengan Pemkab di Kabupaten Pak Barat, merancang bagaimana hutan itu bisa dipertahankan. Antara lain berusaha untuk mengusulkannya ke UNESCO menjadi salah satu warisan dunia penting di Sumatera Utara, karena itu adalah pohon purba yang dirujuk oleh sumber-sumber Timur Tengah, baik Islam maupun Kristen, tentang keberadaan pohon yang endemik hanya ditemukan di Sumatera Utara untuk kualitas kapur seperti yang hutannya kami temukan itu. Pohon ini berkaitan dengan perdagangan dunia sangat lama dan berkaitan dengan relasi Islam, komunitas Islam, pedagang-pedagang yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam ke Sumatera Utara. Dan seandainya kita memelihara pohon itu, mempertahankan pohon itu tidak punah, maka kita turut menyelamatkan teks-teks di alam yang berkaitan dengan sejarah peradaban Islam. Ada perhatian untuk bisa mengkonservasi warisan Sumatera Utara ini, manuskrip-manuskrip ini, yang juga sekaligus adalah warisan Islam, warisan Islam yang nampaknya pemerintah terus terang belum sepenuhnya memberikan perhatian yang besar terhadap jejak mushaf, jejak peradaban Islam yang penting dan terancam punah ini. Kami sudah menyelamatkannya, mencarinya ke sana kemari, tapi kelanjutannya terutama dalam bidang konservasi yang modern itu belum. Itulah harapan kami kepada masyarakat supaya ini bisa langgeng menjadi kajian dan juga menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda saat ini dan juga generasi di masa yang akan datang. Ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat, menjadi milik masyarakat. Kita bangsa yang beradab kalau kita bisa menyelamatkan jejak peradaban kita. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma